Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana setiap potongan cerita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang terlupakan atau mungkin lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe, suka dan komen. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Mentari belum tinggi saat dentang genderang Istana Majapahit memecah keheningan pagi. Di Pendapa Agung, para menteri dan senapati berkumpul dengan wajah tegang. Ratu Kencanawungu, penguasa agung Majapahit, duduk di atas takhta emasnya yang berhiaskan ukiran naga. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, membawa keheningan yang membekukan. Tak satu pun dari panglima berani bersuara, sebab mereka tahu keputusan besar akan diambil hari itu. Kerajaan Majapahit sedang diguncang ancaman besar dari timur. Adipati Blambangan, Menak Jinggo, telah menyatakan pemberontakan dengan tuntutan menikahi sang ratu. Ketika lamarannya ditolak, ia murka dan mengerahkan pasukan untuk menyerang wilayah Majapahit. Desa-desa dibakar, rakyat ditawan, dan para prajurit kerajaan terdesak mundur. Ratu Kencanawungu menolak tunduk pada kehendak lelaki angkara itu, sekalipun itu berarti perang. Dalam kegentingan itu, para senapati yang dikirim ke Blambangan gagal membawa hasil. Banyak yang gugur, tak kembali, atau hilang tanpa kabar. Ratu pun memutuskan mencari pendekar baru, bukan dari kalangan bangsawan atau prajurit, melainkan dari rakyat yang berhati murni. Dalam sabha kerajaan yang sunyi, muncul nama seorang pemuda tampan dan rendah hati, Damar Wulan, cucu mantan Patih Majapahit, yang kini hanya bekerja sebagai penjaga kuda dan tukang kebun. Meski hidup dalam bayang-bayang istana, Damar Wulan dikenal karena budi pekertinya yang luhur. Ia tekun bekerja, hormat kepada sesama, dan memiliki ilmu kanuragan yang tak pernah dipamerkan. Ketika dipanggil menghadap ratu, ia tidak menunjukkan rasa takut atau gugup. Ia bersujud di hadapan Ratu Kencanawungu, dan ketika mendengar titah untuk membunuh Menak Jinggo, ia menjawab pelan namun pasti, "Hamba siap, asalkan demi negeri dan paduka." "Engkau akan pergi sendiri, tanpa pasukan. Hanya dengan keyakinan, kecerdikan, dan restu langit," ujar sang ratu, sorot matanya tajam namun penuh doa. "Bawalah nama Majapahit dalam diam, dan kembalilah dengan kemenangan." Damar Wulan menerima keris pusaka kerajaan dan perbekalan secukupnya. Ia berjalan ke timur di malam hari, meninggalkan gemerlap istana menuju tanah asing dan berbahaya, tempat takdirnya akan diuji oleh cinta, tipu daya, dan darah. Perjalanan panjang menuju Blambangan tidak mudah. Damar Wulan melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan lembah yang sunyi. Di malam hari ia tidur beralaskan tanah dan beratapkan bintang, sementara siang harinya ia menyamar sebagai rakyat jelata. Dalam hatinya berkecamuk doa dan tekad, sebab ia tahu musuh yang dihadapi bukan hanya Menak Jinggo, tetapi pula ujian jiwanya sendiri. Di sebuah desa perbatasan, Damar Wulan bertemu dengan seorang resi tua bernama Resi Dadapan. Sang resi adalah pertapa yang konon mengetahui rahasia kekuatan Menak Jinggo. Setelah memberi salam dan menghaturkan hormat, Damar Wulan menceritakan tujuannya. Resi Dadapan mengangguk, lalu berkata, "Engkau tidak akan menang dengan keris pusaka biasa. Menak Jinggo hanya bisa dilukai oleh senjata sakti, Gada Wesi Kuning. Gada Wesi Kuning adalah pusaka gaib yang disimpan di gua suci di tengah hutan alas Kumitir. Senjata itu dahulu dibuat oleh Empu Agung yang kini telah moksa. Hanya orang berhati suci dan berani yang bisa mengambilnya." Resi Dadapan memberikan petunjuk arah dan berpesan agar Damar Wulan tidak membawa amarah atau keserakahan dalam hatinya. "Gada itu akan menolak pemilik yang tak jujur," katanya. Dengan restu sang resi, Damar Wulan berangkat menuju alas Kumitir. Kabut menyelimuti hutan itu, dan suara-suara gaib bergema di antara pepohonan. Ia berjalan selama 3 hari 3 malam,
tanpa makanan dan hanya minum air embun. Di tengah perjalanan, ia digoda oleh bayangan wanita-wanita jelita dan ilusi harta karun. Namun ia menutup mata dan telinganya, berjalan lurus dengan mantra dari sang resi. Akhirnya, di kaki sebuah bukit tinggi, ia menemukan mulut gua batu yang dijaga seekor harimau putih. Binatang itu bukan sembarang harimau, melainkan makhluk penunggu pusaka. Damar Wulan menunduk hormat, menyebut nama Ratu Kencana Wungu dan menyampaikan tujuannya. Harimau itu menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan masuk ke dalam gua. Dengan langkah tegap namun hati-hati, Damar mengikuti. Di dalam gua yang gelap dan berliku, hawa dingin menusuk tulang. Namun di ujung lorong terpancar cahaya kemasan dari sebuah altar batu. Di atasnya tergeletak sebuah gada besi berwarna kuning kemasan, bersinar lembut namun penuh wibawa. Ketika Damar mendekat, gua berguncang pelan, dan terdengar suara gaib, "Jika hatimu murni, angkatlah aku." Ia bersila sejenak, memanjatkan doa, lalu menggenggam senjata itu dengan tenang. Gada besi kuning terasa hangat di tangannya, seolah menyambut pemiliknya. Tidak ada beban atau kesulitan saat ia mengangkatnya. Sinar dari gada itu melingkupi tubuh Damar, membentuk pelindung halus yang menenangkan jiwa. Ia tahu senjata itu kini telah menjadi miliknya. Harimau putih yang tadi menjaga gua berdiri di pintu keluar, mengangguk pelan, lalu menghilang ke balik kabut. Dengan senjata pusaka di tangan, Damar Wulan melanjutkan perjalanannya ke Istana Belambangan. Ia menyamar sebagai pelayan dan berhasil menyusup masuk lewat pasar malam yang digelar di pelataran istana. Di sana ia mendengar desas-desus tentang Menak Jinggo yang memiliki wajah buruk rupa tetapi kekuatan luar biasa. Tak ada satupun prajurit Belambangan yang berani membantah perintahnya. Secara tak sengaja, Damar Wulan bertemu dengan Anjasmara, selir Menak Jinggo yang cantik dan berhati baik. Anjasmara melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda itu. Saat mereka berbincang dalam diam, Damar menceritakan tujuannya dan meminta bantuannya. Anjasmara, yang selama ini tertekan dalam kekuasaan Menak Jinggo, bersedia membantu asalkan ia diberi jaminan keselamatan. Dengan kecerdikan dan keberanian Anjasmara, Damar berhasil menyusup lebih dalam ke lingkungan istana. Ia berpura-pura sebagai penjaga taman, mengamati kebiasaan dan kelemahan Menak Jinggo. Lewat informasi Anjasmara, ia mengetahui bahwa musuhnya hanya tidur di waktu tertentu dan selalu menyimpan tombaknya di sisi kanan. Tapi yang paling penting, hanya gada besi kuning yang mampu meretakkan kekebalan sang adipati. Pada malam bulan mati, Damar Wulan menyelinap ke dalam kamar peristirahatan Menak Jinggo. Ia membawa gada pusaka yang dibungkus kain hitam. Menak Jinggo tengah terlelap, tak menyadari bahaya yang mengintai. Dengan satu teriakan doa, Damar Wulan mengayunkan gada ke arah kepala musuhnya. Namun sebelum mengenai sasaran, Menak Jinggo terbangun dan membalas dengan kekuatan hebat. Pertarungan sengit pun pecah di dalam istana. Damar Wulan dan Menak Jinggo bertarung menggunakan kekuatan setara dewa. Dinding-dinding retak, lantai pecah, dan api menyala dari ujung senjata. Tapi berkat ketenangan dan pelajaran dari resi tua, Damar mampu membaca gerak lawan. Dalam satu ayunan yang tepat, gada sakti menghantam kepala Menak Jinggo dan tubuh raksasa itu roboh tanpa suara. Istana Belambangan gempar. Prajurit-prajurit ketakutan melihat pemimpin mereka tewas oleh pemuda asing. Tapi sebelum sempat mereka menyerang, Anjasmara membawa Damar melarikan diri lewat lorong rahasia. Mereka bersembunyi di sebuah pondok tua di pinggiran hutan sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Majapahit. Damar membawa serta kepala Menak Jinggo sebagai bukti kemenangannya. Dalam perjalanan pulang, Damar Wulan dicegat oleh dua orang yang dikenalnya baik, Layang Seta dan Layang Kumitir, dua sepupu yang dahulu iri dengan keberadaan dan bakat Damar.
Mereka pura-pura bersukacita atas keberhasilan Damar, lalu menawarkan diri untuk mengawal perjalanan pulang ke Majapahit. Namun diam-diam, hati mereka diracuni oleh rasa dengki dan ambisi kekuasaan. Ketika mereka sampai di Gunung Gumitir, Layang Seta dan Layang Kumitir menjalankan rencana jahat mereka. Saat malam tiba dan Damar Wulan tertidur karena kelelahan, mereka menyerangnya dari belakang, memukul kepalanya dengan batu hingga pingsan. Kepala Menak Jinggo dirampas, dan tubuh Damar ditinggalkan di hutan, dikira telah tewas. Kedua sepupu itu lalu melanjutkan perjalanan ke istana membawa kepala musuh seolah-olah merekalah yang membunuhnya. Dalam kesunyian hutan Gumitir, Damar Wulan terbangun dengan luka di pelipis dan rasa asing di dada. Kepalanya berdenyut, mengingat pengkhianatan dua sepupunya yang telah lama ia anggap saudara. Ia mengumpulkan ranting kering dan membuat api kecil, menenangkan diri dengan doa dan mengingat ajaran Sang Resi di lereng Gunung Penanggungan. Ia tahu dendam akan membutakannya, namun kebenaran harus ditegakkan. Dalam semadi, ia bermimpi bertemu dengan sosok lelaki tua berjubah emas, yang berkata bahwa kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan senjata kebenaran, gada wesi kuning. Dalam mimpi itu, lelaki tua berkata, carilah gua di balik air terjun Rawa Rengganis. Di sanalah gada wesi kuning tersimpan oleh penjaga gaib titisan para leluhur. Damar Wulan tersentak bangun, peluh dingin membasahi tengkuknya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Maka ia berjalan ke arah timur, menembus hutan lebat dan rawa basah, menghindari pasukan pengintai yang dikirim Layang Seta dan Kumitir. Ia percaya bahwa harapannya satu-satunya kini terletak di senjata legendaris yang konon hanya muncul bagi mereka yang suci hatinya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan dan melawan alam, Damar Wulan akhirnya menemukan air terjun yang mengalir deras di tengah keheningan hutan. Ia duduk bersila, bermeditasi di bawah guyuran air yang dingin menggigit, memohon petunjuk. Saat itulah kabut tipis turun dan dari balik tirai air muncul sosok wanita tua berjubah hijau. Suaranya lirih namun tegas, hanya mereka yang tulus niatnya dan tidak haus kuasa, yang bisa menyentuh gada wesi kuning. Ia diminta menjalani ujian batin, menolak godaan kekuasaan, dan membebaskan dirinya dari amarah terhadap dua sepupunya. Ujian itu tak kasat mata namun mengguncang jiwa. Dalam kesendirian gua, Damar Wulan diserang bayangan dirinya sendiri, sombong, penuh dendam, haus pengakuan. Namun ia teguh, ia ingin menegakkan keadilan demi Majapahit, bukan demi nama. Setelah 7 hari dan 7 malam bertahan dalam kegelapan dan rasa lapar, sosok wanita itu kembali muncul dan mengulurkan sebuah gada berwarna kuning kemasan. Gada itu ringan di tangan, tapi bergetar hebat jika niat si pemegang menyimpang. Dengan gada wesi kuning di tangannya, Damar Wulan kembali bangkit. Ia menuruni gunung dan menyusuri desa-desa kecil, mengumpulkan kabar tentang keberadaan Layang Seta dan Layang Kumitir. Dari para petani dan pengembara, ia mendengar bahwa dua sepupunya telah tiba di Majapahit, membawa kepala Menak Jinggo dan mengaku sebagai pembunuhnya. Ratu Kencana Wungu diliputi keraguan, sebab aura mereka tak memancarkan kejayaan, melainkan tipu daya. Di istana Majapahit, Ratu Kencana Wungu mulai merasakan ketidakberesan. Ia memerintahkan para penasihat spiritual kerajaan untuk membaca tanda-tanda langit. Mimpi buruk datang menghampirinya 3 malam berturut-turut, tentang seekor burung emas yang terbang patah sayapnya lalu bangkit kembali dari kabut. Ratu mulai bertanya-tanya apakah Damar Wulan masih hidup. Ia memerintahkan pencarian diam-diam di seluruh wilayah timur. Sementara itu, Layang Seta dan Kumitir mulai menikmati kedudukan mereka. Mereka berpesta pora, menghabiskan emas dan menghina para prajurit yang pernah mereka takuti. Tapi semakin lama, rakyat Majapahit resah. Mereka tak melihat kebijakan bijak atau keadilan. Di balik dinding-dinding istana, para menteri mulai berbisik, ada yang tidak beres.
Tanda-tanda keruntuhan bisa bermula dari kebohongan. Saat itulah Damar Wulan tiba diam-diam di perbatasan kota kerajaan. Ia menyamar sebagai pengembara, memasuki pasar dan mendengar keluhan rakyat tentang pemimpin baru. Ia tahu waktunya belum tiba untuk muncul. Maka ia bersembunyi di rumah tua seorang empu, menempa kembali keberaniannya, dan membersihkan Gada dengan doa dan dupa. Sang empu, yang diam-diam mengenali dirinya, bersumpah akan membantunya. Berita keberadaan Damar Wulan akhirnya sampai ke telinga seorang dayang istana yang pernah ia tolong. Diam-diam, sang dayang menyelinap ke taman belakang istana dan menaruh bunga kamboja kuning sebagai tanda bahwa harapan belum mati. Ratu Kencana Wungu melihatnya dan menangis, hatinya yakin bahwa sang pemuda belum gugur. Ia segera memerintahkan agar mata-mata dikerahkan untuk mencari Damar Wulan tanpa menarik perhatian para sepupu pengkhianat. Malam itu, Damar Wulan bermimpi kembali. Lelaki tua berjubah emas muncul dan berkata, "Waktumu telah tiba. Kebenaran harus berdiri di hadapan kekuasaan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menebus darah yang tumpah demi keadilan." Damar Wulan bangun dengan tekad menggelora. Ia mengikat gada wesi kuning di punggungnya dan berjalan menuju Majapahit, kali ini tak sebagai pelayan kandang kuda, tapi sebagai penegak dharma. Ia tiba di alun-alun istana saat pesta besar diadakan untuk menghormati Layang Seta dan Kumitir. Tanpa ragu, ia berdiri di tengah keramaian, membuka penyamaran dan menyerukan kebenaran. Rakyat yang mengenal wajahnya berseru kagum, sementara pengawal kerajaan segera mengepungnya. Tapi dengan gada wesi kuning di tangan, ia menangkis semua serangan dengan mudah, menunjukkan bahwa dirinya bukan lelaki biasa. Ratu Kencana Wungu yang mendengar keributan segera keluar dari balairung. Matanya membelalak saat melihat Damar Wulan berdiri dengan gagah, matanya bersinar kebenaran. "Ratu mulia," serunya, "aku membawa bukti, bukan hanya kata." Ia melemparkan potongan pakaian menak jinggo yang tercabik oleh gada, dan segel kerajaan Belambangan yang ditemukan di tubuh musuh. Semua itu disimpan dalam kantong kulit yang ia lindungi sepanjang perjalanan. Para menteri mulai berbisik, membandingkan kisah Damar Wulan yang runtut dengan versi Layang Seta yang sering berubah. Ratu memerintahkan pengadilan terbuka. Di hadapan seluruh rakyat, Damar Wulan menjelaskan peristiwa pengkhianatan, perjalanan mencari senjata, hingga perjuangannya bangkit dari kematian semu. Suara rakyat mulai mendukungnya, meneriakkan namanya. Layang Seta dan Kumitir tidak tinggal diam, mereka memutar balik tuduhan, mengatakan bahwa Damar Wulan gila kuasa dan mengarang cerita. Tapi para pengawal yang dulu ditugaskan mencari menak jinggo mulai angkat suara. Mereka mengakui bahwa dua sepupu itu tak pernah terlihat berperang, hanya kembali membawa kepala musuh tanpa luka sedikitpun. Ratu Kencana Wungu pun memutuskan satu ujian terakhir, adu kekuatan di arena istana. Damar Wulan menyetujui tanpa ragu, begitu pula Layang Seta dan Kumitir yang percaya diri. Dalam arena, pertempuran sengit terjadi. Layang Seta menyerang dengan pedang beracun, Kumitir dengan tombak panjang. Tapi gada wesi kuning menangkis semua serangan, menghantam keduanya dengan kekuatan yang lahir dari kebenaran dan keberanian. Saat Layang Seta roboh dan Kumitir tersungkur, langit Majapahit bersih dari mendung. Rakyat bersorak, sementara Ratu Kencana Wungu meneteskan air mata. Ia turun dari tahtanya dan memeluk Damar Wulan. "Kau bukan hanya penyelamat kerajaanku," katanya lirih, "tapi penjaga warisan leluhur." Ia mencabut mahkota dari kepala dan mengangkatnya tinggi. Namun Damar Wulan menolak dengan halus. "Biarlah ratu tetap memerintah," katanya, "aku hanya ingin mengabdi, bukan memerintah." Rakyat semakin mencintainya. Ia diangkat sebagai patih utama, pemimpin perang, dan guru bagi para ksatria muda. Gada wesi kuning disimpan dalam ruang suci, hanya akan keluar jika kerajaan kembali dalam bahaya.
Layang Seta dan Kumitir dihukum bukan dengan kematian, tapi dengan pengasingan dan kerja paksa di perbatasan. Damar Wulan sendiri meminta hukuman itu. Mereka masih bisa belajar, katanya, asal diberi kesempatan. Keputusan itu membuat rakyat terharu. Ia tak hanya kuat, tapi juga pemaaf. Tahun-tahun berlalu, Damar Wulan tetap setia di sisi Ratu Kencanawungu. Mereka tak pernah menikah, tapi ikatan batin mereka melebihi janji. Ratu merasa tenteram, kerajaan makmur, dan rakyat bahagia. Nama Gumitir diabadikan sebagai pengingat bahwa pengkhianatan pernah terjadi di sana, tapi juga kebangkitan. Gada Wesi Kuning menjadi simbol dharma, kekuatan yang lahir dari kebenaran, bukan ambisi. Damar Wulan mengajarkan bahwa menjadi pahlawan bukan soal senjata, tapi soal hati. Ia melatih para pemuda dengan ajaran welas asih dan keberanian. Dalam usia yang kian matang, Damar Wulan mulai menulis ajaran-ajarannya dalam naskah-naskah kecil yang disimpan di perpustakaan kerajaan. Ia sadar bahwa kekuatan sejati harus diwariskan lewat kebijaksanaan, bukan hanya melalui perang. Para pemuda dari seluruh penjuru Majapahit datang untuk belajar darinya, mendengar kisah perjuangannya, dan memahami bahwa perjalanan menjadi pahlawan selalu dimulai dari kerendahan hati. Suatu hari, Majapahit diguncang oleh kemunculan kelompok pemberontak dari arah utara yang menentang kebijakan pajak. Namun, sebelum pasukan bergerak, Damar Wulan sendiri yang datang ke perkampungan mereka, tidak membawa pasukan, hanya membawa damai. Ia duduk di bawah pohon besar dan berbicara kepada pemimpin mereka dengan bahasa hati. Dalam waktu sehari, pemberontakan itu reda, dan sang pemimpin meminta maaf di hadapan rakyat. Ratu Kencanawungu menyaksikan semua itu dengan mata berbinar. Ia tahu kekuasaan yang damai hanya bisa terwujud jika ada yang berani mencintai rakyat lebih dari mencintai dirinya sendiri. Ia mulai membagikan tugas kenegaraan kepada Damar Wulan secara perlahan. Namun sang patih tetap hidup sederhana, menolak istana megah, dan lebih suka tinggal di rumah kayu di tepi danau. Tahun-tahun berganti, Majapahit mencapai masa kemasan. Di setiap penjuru desa dibangun tempat pembelajaran, dan nama Damar Wulan disanjung bukan hanya sebagai ksatria, tapi juga sebagai guru kehidupan. Ketika Ratu Kencanawungu wafat, rakyat berkabung berhari-hari. Damar Wulan mengiringi jenazahnya hingga ke pemakaman kerajaan dengan air mata diam, menandakan cinta yang tak pernah terucap tapi begitu dalam. Di akhir hidupnya, Damar Wulan menghilang secara misterius. Beberapa mengatakan ia kembali ke hutan Gumitir, yang lain percaya ia moksa, menyatu dengan alam seperti para resi agung. Namun di dalam gua di balik air terjun Rengganis, Gada Wesi Kuning ditemukan tergantung dengan tulisan, "Kebenaran tidak mati, hanya menunggu yang berani menjemputnya." Namanya tetap hidup, menjadi legenda yang dikenang sepanjang aman. Sekian cerita dari legenda Damar Wulan ini, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga. Kisah Damar Wulan mengajarkan bahwa kebenaran, kesetiaan, dan pengampunan adalah kekuatan sejati dalam memimpin. Bahwa kebesaran seorang manusia bukan ditentukan oleh takhta atau senjata, melainkan oleh ketulusan hati, kesediaan untuk memakan, dan keberanian untuk berdiri membela kebenaran walau sendirian. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.